Pernah nggak sih kita khawatir soal keamanan anak-anak di lingkungan sekolah? Nah, sekarang ada sebuah peraturan baru yang krusial banget buat menjawab kekhawatiran itu. Hari ini kita bakal bedah tuntas Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, sebuah aturan yang dirancang untuk menciptakan era baru keamanan bagi semua warga sekolah di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Seluruh peraturan ini tuh dibangun di atas satu hak yang fundamental dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Hak atas ruang belajar yang aman. Kutipan yang Anda lihat ini bukan cuma kalimat pembuka biasa loh, ini adalah janji inti, jantung dari keseluruhan peraturan ini. Pasti langsung pada nanya kan, emang apa sih yang beda? Apa aja yang sekarang dihitung sebagai kekerasan? Terus siapa yang bakal melindungi anak-anak kita? Tenang, peraturan ini hadir untuk memberikan jawaban yang jelas dan kita akan kupas tuntas semuanya. Oke, kita selami bagian pertama. Peraturan ini tuh benar-benar nandain sebuah era baru, menggantikan aturan lama dari tahun 2015. Kenapa harus diganti? Ya karena zaman sudah berubah. Tantangan kayak cyberbullying, kekerasan psikis yang makin kompleks, itu semua butuh kerangka kerja yang jauh lebih kuat dan lebih detail. Nah, ini dia salah satu perubahan yang paling gede, definisi kekerasan itu sekarang diperluas banget. Jadi, buang jauh-jauh bayangan lama yang mikir kekerasan itu cuma sebatas berantem fisik. Peraturan ini paham kalau kekerasan itu punya banyak muka, dan cakupannya sekarang dirancang untuk melindungi seluruh aspek kesejahteraan siswa. Coba lihat, di sini peraturannya nge-breakdown kekerasan jadi 7 kategori yang spesifik, seperti yang ada di pasal 6. Ini bagus banget karena memberikan kejelasan buat sekolah, orang tua, dan siswa tentang tindakan apa saja yang sama sekali nggak bisa ditoleransi. Nggak ada lagi area abu-abu. Kategori ini penting banget loh. Peraturan ini secara resmi mengakui kalau luka itu nggak harus kelihatan. Tindakan-tindakan kayak ngucilin teman, nyebarin gosip, atau ngintimidasi, itu semua sekarang diakui sebagai bentuk kekerasan yang serius. Kenapa? Karena dampaknya ke kesehatan mental anak itu dalam banget. Sekarang, coba deh perhatiin definisi resmi dari perundungan atau bullying. Ada 2 elemen kunci di sini yang digarisbawahi. Tindakan itu terjadi berulang kali dan ada ketimpangan kekuasaan. Jadi, ini jelas beda ya sama konflik biasa antar teman sebaya yang kekuatannya seimbang. Nah, slide ini ngejelasinnya enak banget nih. Ini menggambarkan 2 sisi diskriminasi yang dilarang. Di satu sisi, ada tindakan yang melarang seseorang ngejalanin haknya. Di sisi lain, ada tindakan yang memaksa seseorang ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama keyakinan atau identitasnya. Jelas dan komprehensif banget kan? Oke, aturannya udah jelas. Pertanyaannya sekarang siapa yang bakal ngejalanin ini semua di lapangan? Yuk, kita kenalan sama garda terdepan yang dibentuk sama peraturan ini buat jadi benteng pertahanan pertama di setiap sekolah. Kenalin TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Ini bukan lagi pilihan atau himbauan ya, tapi kewajiban hukum buat setiap sekolah. Anggap aja mereka ini tim satgasnya sekolah, tim tanggap cepat yang ada di lokasi, siap mencegah dan menangani kekerasan. Terus, isinya siapa aja nih tim ini? Nah, komposisinya ini sengaja dibuat untuk memastikan adanya keterlibatan komunitas. Jadi isinya tuh campuran, 50% dari guru dan 50% dari perwakilan orang tua atau wali murid. Ini adalah kolaborasi, jadi bukan cuma tugas sekolah doang. Jadi, apa yang TPPK lakukan kalau ada laporan masuk? Alur kerja mereka, seperti yang kita lihat di sini, dirancang untuk fokus pada korban. Prosesnya jelas, mulai dari nerima laporan kamu dengan serius, mendampingi kamu di setiap langkah, ngasih rekomendasi sanksi, sampai mastiin kamu terhubung dengan bantuan profesional kalau memang dibutuhkan. Kalau tadi TPPK ada di level sekolah, nah ada lagi nih yang namanya Satuan Tugas atau Satgas. Ini levelnya di daerah, dibentuk sama Pemda. Anggap aja mereka ini kayak backup-nya gitu. Mereka bakal turun tangan buat kasus-kasus yang rumit, atau kalau misalnya TPPK di sekolah nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Lantas, gimana alurnya kalau amit-amit kita perlu pakai sistem ini? Prosesnya itu dirancang supaya jelas, melindungi, dan yang paling penting, berpihak pada korban. Yuk kita lihat alurnya. Garis waktu ini penting banget biar semuanya transparan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya laporan digantung atau nggak jelas kabarnya. Setiap tahapan punya jangka waktu yang jelas, jadi pelapor dan korban punya kepastian kapan mereka bisa mengharapkan ada tindakan dari laporan pertama masuk sampai proses pemulihan jangka panjang dimulai. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Rintangan untuk melapor itu sengaja dibuat serendah mungkin. Kalau kamu melihat sesuatu atau mengalami sesuatu, kamu bisa dan sangat dianjurkan buat melapor, bahkan tanpa perlu bawa bukti di tangan. Pemeriksaan dan investigasi itu tugasnya TPPK. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting.
Apa artinya semua ini buat kita semua, baik sebagai siswa, orang tua, maupun guru? Ini adalah tentang kekuatan dan peran yang sekarang kita miliki. Dan ini dia kekuatan yang diberikan langsung kepada Anda. Hak-hak mendasar ini, mulai dari kerahasiaan identitas sampai perlindungan dari ancaman, semuanya dirancang untuk satu tujuan: menghilangkan rasa takut untuk bersuara. Anda akan didukung dan dilindungi dari awal sampai akhir proses. Tapi peraturannya juga adil. Di sisi lain, hak-hak siswa yang dilaporkan juga tetap dilindungi. Fokusnya tetap pada pendidikan dan rehabilitasi ya, bukan semata-mata penghukuman, untuk memastikan semua anak tetap mendapatkan hak belajarnya. Pada akhirnya, semua pasal, semua tim, dan semua prosedur yang kelihatannya rumit ini, semuanya bertujuan untuk mencapai satu angka yang sederhana tapi sangat kuat. Angka 0. 0 anak yang harus belajar dalam ketakutan. Jadi, peraturan ini bukanlah titik akhir, tapi justru titik awal. Ini adalah sebuah alat yang sangat kuat yang sekarang ada di tangan kita semua. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bersama-sama sebagai sebuah komunitas akan menggunakan alat ini untuk membangun sekolah yang benar-benar aman, yang layak didapatkan oleh setiap anak.